Oke, kita mulai ya. Tes audio, coba dicek. Audio saya kedengaran nggak? Ini Pak. Kedengaran Pak. Terdengar Pak. Oke. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, selamat siang ya. Salam sejahtera buat kita semua. Pada hari ini, Rabu 4 November 2020, kita akan masuk pada perkuliahan lanjutan di mata kuliah saya di model hidrolik, di mana pada hari ini saya akan melanjutkan terkait dengan aliran steady. Saya akan mengulang pertemuan sebelumnya ya, biar lebih mantap, karena sampai dengan UTS saya akan membuat soal sampai dengan aliran steady saja. Jadi nanti UTS-nya adalah Anda buat hekras ya. Tidak ada teori, Anda buat hekras, kemudian Anda nanti saya kasih soal, tolong Anda buatkan hekrasnya, dikirimkan hekrasnya ke saya, dan kemudian Anda membuat narasi gitu ya, laporan sederhana terkait dengan hasil model Anda. Apa-apa saja yang terkait dengan model hidrolika Anda sampaikan di narasi atau di paparan itu. Jadi sifatnya esai ya. Waktunya sebentar ya, jadi tidak mungkin Anda bisa mengcopy dari temannya gitu. Jadi saya akan membatasi waktu. Nah, itu sebentar gitu ya. Jadi hari Senin itu, kalau nggak salah model hidrolika itu UTS-nya hari Senin ya. Jamnya saya kurang tahu jam berapa. Nanti jenis UTS-nya adalah mengerjakan model high class. Ya. Oke, saya akan masuk pada kuliah. Saya akan share paparannya. Oke. Nah, kita akan coba latihan kembali gitu ya. Latihan kembali terkait dengan saya setting dulu. Oke. Nah, ini adalah soal yang akan kita analisis hari ini ya. Jadi kalau kita lihat, ini ada suatu trase saluran ya, berbentuk trapesium. Penampangnya berbentuk trapesium dengan lebar bawah 5 meter. Ini juga saya sudah bahas kemarin. Lebar bawah 5 meter, kalau kita gambar akan seperti ini, 5 meter lebar bawah, dan kemiringan sisinya adalah 1:1. Nah, saluran dibagi menjadi 3 segmen, A dan B, gitu ya. Panjangnya 250 dan kemiringan dasar salurannya adalah 0,01. Kemudian BC, gitu ya. Segmen BC, segmen kedua, itu adalah panjangnya 1000 meter. Kemiringannya adalah 0,0004, landai sekali. Ini curam, ini landai, dan ini semi curam ya. Jadi panjangnya yang segmen ketiga adalah 500 meter dengan kemiringan adalah 0,003. Nah, kemudian koefisien kekasaran Manning ini semua segmen sama. Waktu itu saya ajarkan waktu di kuliah kedua gitu ya. Biasanya kalau Manning itu gitu ya, itu kan dibagi menjadi 3. Kan seperti ini kah? Nah, misalnya seperti ini. Ini ada suatu palung sungai gitu ya. Nah, biasanya ini adalah Manning nomor 1. Manning 1 ini palung ya. Manning N itu palung ya. Palung. Terus ini ada Manning nomor 2, ini Manning nomor 3.
Nah, ini di bantaran kiri, ini di bantaran kanan, ini di left of the bank atau the right of the bank, dan di sini palung juga ya, ini palung juga. Ini meaning nomor 1. Nah, untuk yang soal ini semua meaningnya sama. Ya, dibuat 0,02. Ya, dibuat 0,02. Nah, debit yang mengalir di saluran itu adalah 25 meter kubik per detik. Jadi sini ada debit mengalir 25 meter kubik per detik. Nah, elevasi dasar di D, nah di sini elevasi dasarnya plus 0,00. Ya, 0,00. Nah, ini menjadi soal, dan ini soal ini akan seperti nanti di UTS akan seperti ini. Dianalisis menggunakan aliran steady, tetapi di sini kan kalau aliran itu ada 3 ya, yang disebut dengan saluran superkritis, subkritis, dan aliran kritis. Nah, kita akan mengkombinasikan kondisi aliran 3 aliran tadi gitu ya, di dalam fase saluran yang kita akan simulasikan. Kenapa harus dikombinasikan? Karena kalau kita lihat di segmen pertama, di segmen A dan B, apa yang Anda ketahui? Kalau misalkan Anda secara fisik saja seperti ini kondisi frasenya, di A dan B kecepatannya akan sangat tinggi, gitu kan? Dimana kalau kecepatan tinggi itu akan memberikan kalau dia masuk ke bilangan Freud, dia akan memberikan nilai bilangan Freud lebih dari 1. Ya. Kemudian kalau di segmen yang relatif datar, nah dia termasuk dalam aliran yang subkritis. Karena kecepatannya rendah. Nah, yang C dan D itu adalah peralihan ya, atau bisa disebut dengan kondisi yang subkritis juga karena kecepatan alirannya tidak terlalu tinggi. Nah, karena ada 2 kondisi aliran, makanya ini disebut dengan latihan mixed flow, menggabungkan beberapa kondisi aliran dalam satu simulasi hidrolik. Nah, ini akan memberikan hasil yang berbeda. Kalau kita simpan, ya, kalau kita misalkan menggunakan subkritis saja, gitu ya, di kondisi batas di bagian hilir sebagai subkritis saja, itu akan berbeda kalau kita lakukan pencampuran aliran gitu ya, dengan mixed flow dan yang hanya subkritis saja. Nanti kita akan sampaikan kondisinya seperti apa. Nah, dari analisis ini, ya, yang pertama Anda harus lakukan adalah Anda harus menentukan setiap elevasi dasar saluran. Gitu ya. Tadi informasinya bahwa di sini adalah di plus 0,0 di saluran paling bawah 0,0. Nah, ini menjadi acuan dari 0,0 ke sini ini berapa? Nah, ini Anda harus bikin tabulasi. Anda harus membuat tabulasi untuk menghitung berapa elevasi di plus C, di C gitu ya, di titik C, berapa elevasi di titik B, dan berapa elevasi dasar di titik A. Nah, ini harus menjadi acuan. Dan harus dihitung atau dianalisis terlebih dahulu. Dan acuannya adalah ada panjang, ada kemiringan, dan ada elevasi awal. Logikanya begini. Kalau di sini D, gitu ya, di titik D ini 0, berarti di sini lebih dari 0 kan? Ya, berarti untuk mendapatkan nilai C ini adalah plus 0,0 ditambah panjang dikalikan dengan kemiringan. Itu akan mendapatkan elevasi di titik C. Kemudian di titik P juga Anda akan mendapatkan panjang dikalikan titik C ya, elevasi di dasar titik C ditambah panjang kalikan dengan kemiringan dapat titik B, dan kemudian Anda bisa dapatkan di titik A. Nah, ini Anda hitung menggunakan Excel gitu ya, dengan bantuan Excel untuk mendapatkan elevasi yang dimaksud gitu. Nah, di dalam HECRAS yang saya sudah sampaikan kemarin, itu terdiri dari river, gitu ya, terdiri dari ridge, ya. Nah, di dalam ridge atau di dalam river itu, Anda bisa membuat beberapa station.
Jadi stasiun 0 sampai dengan stasiun tertentu, di mana stasiun 0 itu adalah stasiun paling hilir. Jadi kalau Hackras, reverse station 0 gitu ya, itu adalah muaranya. Muaranya itu adalah 0. Ya, kalau kita bicara kumulatif jarak gitu ya, kumulatif jarak dari suatu trase saluran, nolnya itu adalah muara. Nah, ke uppernya itu tergantung ya sampai mana kita akan menganalisis atau mensimulasikan suatu saluran atau suatu sungai. Nah, nolnya itu ada di bagian muara atau di bagian paling hilir. Nah, sehingga untuk saluran CD, gitu ya, untuk saluran segmen CD, karena memang data awalnya adalah data di saluran di titik D, yaitu plus 0, jadi dia adalah awal dari reverse station. Nah, sehingga titik D, ya, titik D ini dengan slope 0,03, gitu, saya akan buat dia reverse station-nya adalah di 0. Gitu. Kemudian jarak awalnya adalah 0. Jadi titik D itu adalah titik paling awal, gitu ya. Jadi X-nya adalah 0. Elevasi dasarnya adalah 0,00. Nah, titik C, gitu ya. Titik C, ini sudah saya bahas kemarin ya. Titik C ini misalkan kita belum punya ini kita belum punya. Coba saya ulas lebih detail lagi. Misalkan saya tidak punya ini, gitu ya. Terus saya buat yang baru deh. Saya buat yang baru ya, biar lebih jelas. Nah, kan kita punya titik D ya. Kemudian ini belum ada. Terus saya punya titik selanjutnya adalah saluran CD, kemudian ini adalah DC ya. Kemudian ini saluran ya AB ya. Ini saluran AB. Nah, sehingga ini titik D, ini titik D, ini di sini ada titik C ya. Titik C, dan di sini ada titik B. Di sini ada titik A. Ya. A, B, C, D. Oke. Kalau Anda mau bertanya, langsung aja ya. Misalnya Pak, terlalu cepat misalnya. Silakan Anda acungkan tangan. Baik, Pak. Terus ini slope-nya 0,04. Nah, di sini 0,004. Di sini slope-nya 0,01. Nah, ini sesuai dengan soal ya. Ini sesuai dengan di soal. Oke. Nah, saya akan menentukan titik D. Titik D karena titik D merupakan acuan awal gitu ya. Titik D itu adalah elevasi dasarnya plus 0,00. Terus jarak kumulatifnya kita awali dengan 0. Terus kita kasih identitas. Reverse station itu sebetulnya identitas ya, identitas penampang nanti di Hackras. Nah, reverse station saya ambil dia reverse station 0. Karena memang dia di muara gitu ya. Baru kita lihat titik C. Titik C itu saya kasih reverse station misalkan berapa ya? Kan di antara titik D dan C itu kan kita membuat penampang baru nantinya ya. Jadi titik C reverse station misalkan kita abaikan dulu lah. Terus jarak. Nah, dari D ke C itu berapa? Dari D ke C itu berapa? Kita lihat di soal dari D ke C adalah 500 meter ya. Nah, ini. D ke C itu C ke D itu 500 meter. Jadi D ke C adalah jaraknya 500 meter. Ya, 500 meter. Nah, kemudian untuk mengisi elevasi di titik C itu adalah elevasi dasar ditambah dengan kemiringan. Ya. Kemiringannya yang 0,03 kan D ke C kan. 0,003 dikali dengan
jaraknya. Nah, berarti elevasi di titik C adalah 1,5. Nah, sedangkan antara D dengan C, saya akan membuat coba di sini. Nah, selanjutnya di dalam soal itu diminta untuk menghitung kedalaman air gitu ya, dalam kedalaman normal dan kedalaman kritis setiap segmen saluran. Terus salurannya diminta untuk dibuat per 50 meter ya. Untuk yang CD per 50 meter, untuk yang BC per 100, dan untuk yang AB per 50 meter. Nah, ini menjadi acuan juga gitu ya. Ini menjadi acuan. Oke, kita lihat di Excel-nya. Nah, berarti yang kita akan membuat per 50 meter ini jaraknya tambah 50 ya. Sampai dengan dia 500. Ini masih kurang, saya tambahkan 400 kurang 1. Jadi 500 meter. Dari titik D ke C adalah 500 meter. Nah, kemudian reforestation baru. Ini saya tambah 1. Nah, jadi reforestation 0, 1, 2, 3, titik C adalah sampai dengan titik C adalah reforestation 10. Nah, gini. Nah, sehingga elevasi dasar itu Anda bisa buat. Ya. Tinggal ini ditambah gitu ya. Kemiringannya saya freeze dikalikan dengan jaraknya. Jaraknya adalah jarak antar cross ya. Antara 50 dikurangi dengan yang di atasnya uppernya. Oh ya. Jadi dapat 0,15. Elevasinya adalah 0,15. Terus Anda tarik saja di sini. Anda dapatkan seperti ini. 1,2, 1,35, dan 1,10. Nah, ini adalah elevasi dasar di masing-masing segmen, di masing-masing titik untuk segmen saluran C ke saluran D. Nah, ini saya akan combine. Saya akan kombinasikan ini seperti ini. Nah, ini adalah saluran di CD gitu ya, segmen CD. Analog untuk saluran BC, kita membuat ini panjangnya, coba kita lihat soal, panjangnya adalah berapa dia? 1000 ya, 1000 meter. Nanti kita buat per segmennya per 100 meter saja. Gitu. Oke, ini kita tentukan dulu. Berarti ini 500 ditambah 1000 ya. Tambah 1000. Ya, 1500. Jadi dia kumulatif jarak dari titik C ke titik B adalah 1500. Nah, berapa elevasinya? Ya, terlihat. Tambahkan titik C, kan titik C-nya 1,5 ya, plus 1,5 itu ditambah 1500, ditambah slope-nya yang itu kan flat. Slope-nya yang 0,04 gitu. Dikalikan dengan ini dikalikan dengan beda jarak ya, selisih jarak dari B ke C. Nah, ini dapat 1,9. Jadi di titik B itu elevasi dasarnya adalah 1,9. Nah, sehingga di segmen B dan C gitu ya. Di segmen BC itu kita akan membuat beberapa segmen gitu ya. Akan membuat beberapa titik gitu. Dengan jarak adalah plus 100 meter sampai dengan dia 1500. Pas ya, 1500. Nah, ini baru kita combine. Nah, ini reforestation-nya lanjutkan saja. Jadi reforestation 20. Nah, untuk yang mengisi ini sama ya dengan yang di sana. Jadi sama dengan elevasi di hilirnya itu ditambah dengan selisih ditambah dengan slope-nya yang flat ini
saya freeze ya, kan dia sama kan, dikalikan dengan selisih jarak. Selisih jaraknya adalah antara ini dikurangi cross sebelumnya. Nah, loh. Oh, ini tidak ada kali, sorry. Nah, ini kali. Nah, 1,54, dan saya tarik, dapat sebegini. Nah, ini adalah elevasi dasar di segmen BC. Dan terakhir adalah elevasi di segmen AB. Di segmen AB paling hilir, berarti di titik A-nya kita akan, berarti ini adalah 21 ya, ini adalah segmen 21. Kemudian jaraknya dari B ke A itu adalah, B ke A-nya itu adalah 250 gitu ya, 250 meter. Jadi titik A-nya adalah 250, 1.500 ditambah 250, 1.750. Dan slope dan elevasi dasarnya adalah di titik B ditambah dengan slope dikalikan dengan selisih jarak 1.750 dikurangi 1.500. Sama dengan, nah dapat 4,4. Oke, saya lanjutkan ya. Ini pun saya rekam ya, jadi nanti hasil ini saya share juga di YouTube, kemudian linknya saya sharekan ke Anda. Oke, saluran AB sampai mana tadi? Oh, sampai memberat elevasi di A dan B ya. Nah, antara A dan B, saya akan membuat beberapa titik gitu ya. Karena ini selisih antara A dan B ada cuma 250 meter, maka saya akan membuat titik-titik penambahan cross nantinya gitu ya, itu dengan jarak cuma 50 meteran saja misalkan. Saya akan membuat seperti ini ditambah dengan 50 meteran ya, sampai dia ke 1.750. Ternyata lebih. Oke. Nah, terus saya ini buat seperti ini. Nah, sehingga kita mendapatkan ada 25 river station dengan total jarak adalah 1.750 meter dengan elevasi dasar ini belum terisi. Berarti ini adalah elevasi dasar di hilirnya ditambah dengan slope-nya 0,01, saya freeze gitu ya. Ditambah dikali selisih jarak antara cross dia dengan cross di bagian kiri. Nah, dapat 24, kemudian saya tarik. Ini yang sangat curam ya. Jadi dapatkan elevasi dasar. Nah, ini adalah inputan untuk kemudian Anda masukkan ke dalam HECRAS. Jadi tabel ini adalah interpretasi ya, interpretasi dari soal ini. Ya. Jadi Anda akan menentukan ini elevasi di D, ini elevasi C. Nah, di antara D dan C kita akan buat istilahnya kalau di sini interpolasi ya, interpolasi elevasi di antara C dan D dengan jarak 50 meter. Kemudian ini diinterpolasi antara C dan B dengan jarak 100 meteran, dan ini diinterpolasi dengan jarak per 50 meteran. Sehingga Anda bisa membuat suatu tabel seperti ini. Nah, ini menjadi acuan yang kemudian dimasukkan ke dalam HECRAS. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Belum, Pak. Belum, oke. Saya lanjutkan. Setelah kita mempersiapkan data, gitu ya, data penampangnya. Jadi kalau kita bicara pemodelan hidrolik, data penampang itu adalah data yang sangat signifikan. Artinya penting sekali. Jadi kalau Anda salah dalam penentuan penampang melintang, itu akan jadi bermasalah di hasilnya. Ada sedikit saja salah, itu akan mengakibatkan fatal. Nah, sehingga persiapan data HECRAS, data
data penampang gitu ya, termasuk data, kalau di Hekras sebutnya geometri ya. Penyiapan data geometri itu Anda coba susun di Excel dulu. Anda siapkan dulu di Excel semuanya. Ya, kalau sudah ready dan sudah oke di Excel, baru Anda masukkan ke dalam model Hekrasnya. Kalau misalkan di Terawang, di Hekras, langsung di Hekras saja, dibuat seperti itu gitu ya, dengan informasi dari soal saja, ini tidak akan terbayang. Ya. Di saya ini adan ya, jadi saya coba break dulu ya, sampai dengan adan selesai. Kemungkinan besar 10 menitan lah ya, atau 5 menitan. 5 menit ini saya akan coba break karena ada adan. Saya break dulu ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Tes, kedengeran nggak? Iya, Pak. Dengar. Oke, saya lanjutkan. Tadi sampai mana ya? Sampai penyiapan ini ya, betapa pentingnya gitu ya, ketika Anda mau memodelkan suatu saluran atau sungai, dengan mempersiapkan data geometri itu di Excel. Sangat penting sekali. Jadi, kalau Anda misalkan tidak menyiapkan datanya di Excel, itu akan mendapat kesulitan yang cukup ya, mengganggu lah ya, ketika Anda mau memodelkan suatu sungai. Oke, setelah Anda mendapatkan, sudah menganalisis kebutuhan cross per cross-nya, titik-titiknya, sudah ada kumulatif jarak, sudah ada elevasi dasar, baru Anda sekarang bagaimana membuat suatu penampang. Ya, bagaimana Anda membuat suatu penampang sungai. Ya, maksudnya gini, ketika Anda disuruh mensimulasikan saluran, dan di dalam soalnya itu sudah ada menyebutkan bahwa penampang salurannya adalah lebar dasarnya 5, kemiringan talurnya 1:1, gitu ya. Bagaimana Anda menginterpretasikan itu menjadi suatu data geometri, di mana data geometri di Excel itu yang dibutuhkan adalah informasi jarak datar dan informasi elevasi, gitu ya. Jadi seperti ini misalnya. Ketika Anda diminta untuk membuat, nah seperti ini. Ini adalah penampang salurannya. Nah, kalau kita lihat, ini adalah sistem koordinat ya, sistem koordinat. Di sini adalah X, di mana X-nya itu adalah jarak datar, dan ini adalah kumulatif jarak datarnya, dan di absisnya ini adalah Y, di mana Y di sini adalah Z ya, atau elevasi yang berlaku. Nah, ini misalkan untuk poin D ya, untuk titik D, ini ya, berarti yang elevasi dasarnya adalah 0,0. Sekali lagi, kalau Anda bicara elevasi, cara penulisan di dalam laporan atau di dalam tulisan, gitu. Kalau elevasi Anda harus tambahkan plus atau minus. Nah, kalau kita bicara plus 0,0 berarti adalah elevasi. Kalau Anda bicara jarak, gitu ya, jangan pakai plus. Jarak tuh ya jaraknya kan angka saja. Misalkan jaraknya 5, misalkan saya bilang ini adalah jaraknya 5. Nah, ini tulisnya 5 aja, jangan plus 5 gitu. Ya, ini ada kaidah teknis ya yang harus Anda terapkan di laporan atau dimanapun juga nanti. Di tulisan Anda, di laporan tugas dan sebagainya. Kalau Anda bicara elevasi, tambahkan tanda plus atau minus. Nah, informasi ini ya kan baru dianalisis hanya penampangnya lebarnya 5, ini talurnya 1:1 gitu ya. Talurnya 1:1 gitu. Dan ditentukan kedalaman alirnya berapa. Gitu. Nah, ini yang diperlukan dalam pembuatan penampang bintangnya seperti apa. Karena di format yang ada di Hekras, yang dibutuhkan adalah jarak datar X ini dan station. Stationnya itu adalah Z. Stationnya adalah X dan Z-nya adalah elevasi. Yang dibutuhkan informasinya station dan elevasi.
Nah, bagaimana cara membuatnya? Gitu ya. Nah, Anda kan sudah terbiasa dengan AutoCAD tuh, ya. Sudah terbiasa dengan AutoCAD. Kita bantu Anda boleh dengan menggunakan Excel langsung, silahkan. Tapi kalau sudah berupa, nanti kalau Anda ketemu dengan penampang yang tidak beraturan, kalau ini kan penampang beraturan, ya, trapesium gitu, ya. Tapi kalau sungai itu penampang yang tidak beraturan. Jadi kalau ketika Anda menemukan penampang yang tidak beraturan, Anda dekati dengan metode dengan menggunakan tools, ya. Toolsnya adalah AutoCAD. Kenapa saya menggunakan AutoCAD? Karena Anda sudah terbiasa dengan AutoCAD. Orang sipil harus terbiasa dengan AutoCAD. Jangan sampai tidak terbiasa dengan AutoCAD. Oke, saya akan membuat file baru. Ya. Oke, seperti ini file AutoCAD-nya. Nah, kita balik lagi ke soal. Nah, di soal itu disebutkan bahwa penampangnya adalah lebarnya 5. Ya, lebarnya 5. Terus kedalamannya mana? Ini lebarnya 5 dan tinggi totalnya adalah 3 meter. Tinggi totalnya 3 meter, kemudian lebarnya adalah 5, dan ininya 1:1. Nah, bagaimana Anda mengisi ini? Gitu. Mengisi ini. Ini kan sangat sulit sekali. Kalau hanya diterawang dengan, coba-coba. Mending sesuatu yang pasti. Gitu. Karena Anda sudah, Anda bisa, terbiasa dengan AutoCAD, nah, sehingga buatlah penampang melintang di AutoCAD sesuai dengan soal tadi. Ini saya akan demokan, ya. Ini mungkin bisa membantu Anda di kemudian hari. Jika saya membuat suatu penampang seperti ini, nah ini adalah, taruhlah ini garis line, center line-nya, ya. Terus saya akan offset, kan 5 meter tuh lebarnya, saya akan offset ke kanan 2,5, ke kiri 2,5. Ya. Saya akan offset, taruhlah 1 unit di AutoCAD-nya 1 meter. Ya. Ini saya akan offset ke sini 2,5, ke sini 2,5. Nah, ini kan seperti ini. Oke, saya akan buat garis lagi, ya, polyline ini sebagai dasarnya, ya, sebagai dasarnya. Terus saya akan trim yang tidak perlu. Saya akan trim. Ini saya akan trim seperti ini. Ini juga saya rasa tidak perlu, ya, karena ini, nggak apa-apa lah. Ini garis center line ini. Nah, sehingga saya sudah punya data ini adalah 2,5 meter kalau kita lihat dimensi, gitu ya. Nah, ini 5 meter nih, gitu ya. Walaupun terlalu besar, coba saya kecilkan. Teksnya saya kecilkan dulu. Nah, gitu. Terusnya 5,00, ya. Oh, sudah. Saja lah. Saya pakai standar. Nah, ini. Standar 5,0. Terus apa lagi? Oh, slope-nya. Slope-nya 1:1. Nah, ketika Anda mau membuat slope 1:1, berarti kan sudutnya 45. Artinya kalau kita lihat, kalau kita offset ke kiri 5 meter, ya ke kanan, horizontal 5 meter, ya vertikal juga 5 meter. Kan ini saya punya garis nih. Ini 5 meter kan. Saya offset 5 meter. Offset 5 meter. Nah, berarti ya kalau saya hubungkan antara garis yang ini dengan ini, dia mempunyai slope 1:1. Artinya ke arah vertikal 1, ke arah horizontal juga 1. Ya, ini adalah 1:1. Pak, kalau gimana kalau yang 1:2? Ya, atau 1:1/2, atau 1:0, atau disebut dengan M sama dengan 0.
Kalau M sama dengan 0, berarti ke arah vertikalnya, ke arah horizontalnya itu 0. Vertikalnya 5, tapi ke arah horizontalnya 0. Berarti dia tegak. Nah, itulah disebutkan dengan kemiringan talut. Gitu. Kalau setengah, Kak, misalkan 1:1. Nah, berarti kan ke arah vertikalnya itu 5, gitu ya. Nah, ke arah horizontalnya setengah. Jadi kalau gitu ke arah horizontalnya, ini kan 5 meter ya, ke arah horizontalnya adalah 2,5. Nah, ke arah horizontalnya adalah 2,5. Berarti di tengah-tengah ini ya, tengah-tengah. Berarti ini adalah slope yang banding setengah. Kalau ini slope 1:0, M-nya 0, yang ini, ya. Yang ini adalah M-nya setengah, dan ini adalah M-nya 1. Ya. Ini adalah M-nya 1. Siapa yang belum di-mute? Pak, saya mute dulu deh. Oke. Nah, kemudian kalau 1:2, berarti M-nya 2. Kalau M-nya 2, berarti yang horizontalnya itu 2. 2 kalinya, ya. 2 kalinya. Kalau tadi kan 0 kalinya, terus setengah kalinya. Kalau yang ini kan 1 kalinya. Kalau yang 2 kalinya, berarti yang arah horizontalnya harusnya 10 gitu. Jadi saya offset 10. Nah, ini 10 ke situ. Nah, berarti, nah ini garisnya harus yang, nah, ini 10, ini 5. Gitu ya. Jadi kalau saya plotkan, nah ini adalah slope atau kemiringan talut Nah, yang ini adalah kemiringan talut untuk slope setengah. Untuk M sama dengan 2. Jadi horizontalnya 2. 2 banding vertikal. Ya. Jadi kalau kita bicara M2, nah yang horizontalnya itu yang 2 kalinya dari yang vertikal. Nah, ini yang disebut dengan talut M sama dengan 2, ini M sama dengan 1, ini M sama dengan setengah, dan ini adalah M sama dengan 0. Jadi kalau M sama dengan 0 adalah tegak. Ya. Nah, balik lagi ke soal kita bahwa yang saluran kita adalah saluran yang 1:1, ya. Jadi ini tidak digunakan, yang tidak digunakan. Nah, ini sudah 1:1, saya akan bawa ke sini. Nah, kan dasarnya 5 yang ini kan. Ini elevasi dasar salurannya. Ini adalah dasar salurannya. Nah, terus ini talutnya. Terus kedalaman total hanya adalah 3 meter, jadi saya akan offset 3 meter dari sini ke sana. Nah, ini 3 meter. Terus saya akan panjangkan garisnya, saya akan trim, nah, sehingga saya akan buang garis-garis yang tidak perlu. Nah, ini perlu ya. Ini perlu. Nah, sehingga ini adalah talut gitu. Terus buat saja dari sini. Nah, dari sini saya ambil 2 meter saja, nggak apa-apa ya. 2 meter. Kalau di soal berapa nih? Saya cek dulu ya. Oh, di sini 5 meter nih, ya. Dikasih jarak 5 meter dari palung. Dari palung 5 meter. Oke. Saya akan offset 5 meter dari palung ke arah luar palung. Nah, 5 meter gitu. Sesuai dengan soal ya. Terus saya hubungkan ini dengan ini. Nah, sehingga ini adalah saluran yang kita inginkan. Terus tinggal di mirror saja gitu ya. Mirror di ini baru seperti ini. Nah, ini kita dapatkan penampang yang kita inginkan sesuai dengan soal. Saya gabungkan garisnya. Nah, sudah terhubung. Jadi Anda harus gabungkan dulu. Polyline edit gitu ya. Namanya tuh polyline edit. Ini masing-masing garis terpisah kan. Nah, kita akan satukan namanya polyline edit.
polyline edit PE kalau singkatannya di AutoCAD. Terus saya akan join, gitu ya, gabungkan antara garis yang ini, dan garis yang ini. Nah, kemudian dia akan bersatu. Dia menjadi vertex-nya tergabung. Vertex itu setiap segmen garis namanya vertex. Nah, vertex-nya akan bergabung. Nah, ini menjadi acuan untuk kemudian kita membuat suatu penampang buat inputan ke HECRAS. Di mana di definisi di HECRAS adalah kumulatif jarak X itu adalah station, dan kumulatif ke arah Y-nya itu adalah elevasi. Nah, kita akan membuat penampang di titik D, di mana elevasi di sininya adalah 0. Nah, ini prosesnya seperti ini. Kalau Anda mempunyai, sama ya, kalau Anda mempunyai misalkan sungai ya, kalau cross sungai itu mungkin akan seperti ini ya, cross sungai kan tidak beraturan ya, mungkin seperti ini. Nah, datanya seperti ini. Nah, ini juga data ini gitu ya, data cross sungai ini Anda bisa buat yang namanya kumulatif jarak dan elevasi dari AutoCAD ditransfer menjadi Excel gitu. Nah, ini memudahkan Anda ketika Anda mau menganalisis model HECRAS. Nah, coba saya akan list data ini. Di AutoCAD itu ada list itu adalah menghasilkan nilai-nilai koordinat setiap titik-titik gitu. Setiap titik-titik ini dia mempunyai nilai koordinat yang kemudian kita bisa rubah menjadi panjang dan elevasi, menjadi kumulatif jarak dan elevasi gitu ya. Oke. Saya akan list ini, LI namanya, di list ya. Coba saya akan list dengan objeknya ini, gitu, yang saya enter. Nah, didapatkan ini adalah daftar koordinat setiap titik-titik yang kemudian data ini akan kita convert menjadi kumulatif jarak dan elevasi. Oke, saya copy, saya masukkan ke Excel sini. Nah, ini data cross ya. Saya paste di sini, saya paste, copy paste, kemudian ya ada informasinya seperti ini. Nah, dari AutoCAD kalau sudah menjadi Excel, dia akan menjadi suatu teks, gitu. Di mana teksnya itu ada add point, spasi, X, dan sebagainya. Nah, kemampuan Excel itu bisa merubah teks menjadi kolom. Jadi data teks ini kita bisa rubah menjadi data per kolom. Nah, data per kolomnya custom ya, Anda mau membuang informasi add point X sama dengan dan sebagainya, kita hanya membutuhkan data X-nya saja dan angka-angka yang mewakili X dan angka-angka yang mewakili Y. Nah, sehingga data teks ini akan saya rubah menjadi text to column. Nah, di menu data itu ada text to column. Text to column ini kita akan rubah menjadi, nah, tinggal geser aja nih. Nah, ini tidak perlu kan? Saya buang. Jadi yang di antara panah garis hitam ini yang akan membuat kolom. Ini kolom pertama, ini kolom kedua, ini kolom ketiga. Nah, kolom ketiga masih ada informasi Y sama dengan, sedangkan kita butuh nilainya. Nah, kita pindahkan aja dari sini ke sini. Atau kalau mau buat silahkan, tinggal double klik di sini, buat klik atau di sini klik. Nah, akan buat kolom baru. Nah, ini tidak perlu kita hilangkan. Nah, kalau sudah ini tinggal di finish. Nah, nanti si data yang tadi teks itu menjadi kolom. Nah, jadi kolom seperti ini. Nah, ini tidak perlu kita buang gitu ya. Dan ini tidak perlu kita buang, ini tidak perlu kita buang. Nah, masalahnya ini kan masih koordinat. Ya, koordinat mewakili di AutoCAD gitu ya. Kan kita gambar sembarang tuh posisinya gitu ya. Tidak di 0,0, tidak di 0,1, sembarang. Nah, ini bisa di-convert gitu. Kalau jarak, saya akan kurangi ini, ya, kan dia kumulatif jaraknya, ya, sesuai dengan polyline tadi, polyline kita buat. Nah, si posisi awal, saya akan kurangi dengan posisi awal, dia akan 0. Dan posisi, ini untuk X ya, ini untuk X, sorry, saya akan buat ini X, ini Z. Nah, kemudian untuk yang X selanjutnya, kan kumulatif. Kalau dia dikurangi dengan ini, dia akan terkumulasi 5 meter. Gitu kan, sesuai dengan yang tadi saya sampaikan. Dan row selanjutnya
akan terakumulasi, sehingga ini adalah akumulasi kumulatif jarak. Ya. Nah, baru kita lihat elevasi. Sedangkan elevasi, kan ini masih ribuan. Nah, sedangkan elevasi yang kita inginkan kan dasarnya 0. Coba balik lagi ke gambar. Nah, elevasi ini kan 0. Yang ini ya, elevasi dasar ini 0. Tadi kan kita dapat kumulatif jarak 0, kumulatif jarak 5, kumulatif jarak 8, gitu ya, sesuai dengan tabel. Kumulatif jarak 13. Ya. Nah, berarti 8 dan 13 itu adalah elevasinya 0. Ya, 8 dan 13 elevasinya 0. Balik lagi ke Excel. 8 dan 13 ini adalah 0. Jadi kita sampaikan ini adalah 0. Ini X, ini Z. Ini adalah 0. Nah, ini menjadi acuan. Sehingga kalau saya punya data ini dikurangi dengan ini, gitu ya. Terus saya sampaikan bahwa ini menjadi acuan. Gitu. Nah, sehingga kalau data Z ini dikurangi dengan data acuan ini, dia akan menjadi data elevasi. Kemudian ini saya freeze ya, karena sama acuannya. Terus kemudian saya akan bawa ke sini, kemudian saya akan bawa ke sini, dan saya akan bawa ke sini. Nah, sehingga kita bisa menghasilkan suatu data elevasi yang sesuai dengan data yang kita inginkan, sesuai dengan data soal. Nah, baru Anda cek saja ini dengan menggunakan grafik di Excel. Nah, sehingga kita akan dapat data ini adalah di cross di titik D ya. Ini ingat, ini adalah di titik D. Ya, ini di titik D. Oke. Nah, sehingga kita sudah punya geometri untuk titik T ya. Kemudian kalau titik C, titik A, B kan sudah ada. Ya. Sudah ada datanya. Datanya sini. Bahwa titik D 0,0 elevasi dasar, titik C 1,5, ya tinggal dirubah saja ininya. 1,5. Yang lainnya ngikutin kan, otomatis. Kalau misalkan titik C dasarnya 1,5, berarti talunnya dia, palungnya itu 3 ditambah 1,5 jadi 4,5. Nah, itu adalah trik untuk membuat suatu penampang sungai dari AutoCAD ke Excel. Ini lebih cepat daripada harus Anda apalagi kondisinya penampangnya seperti ini, penampang yang irregular, yang tidak beraturan. Ini akan sangat sulit sekali, ya. Jadi harus menggunakan metode yang tadi saya sampaikan. Nah, Anda itu nanti di tugas akhir atau di tugas yang selanjutnya atau di project nanti kalau udah lulus, tidak mungkin Anda menganalisis penampang yang beraturan semua. Pasti ada penampang yang tidak beraturan karena kondisi sedimentasi dan lain-lain. Ya, karena perubahan sungai itu dinamis ya, setiap waktu dia akan berubah penampangnya sesuai dengan gerusan juga ada, sedimentasi ada agradasi, ada degradasi di sana. Jadi penampang sungai itu akan berubah-ubah. Oke, selanjutnya kalau kita sudah siapkan datanya yang geometri, baru kita masuk ke HECRAS-nya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Kalau ada pertanyaan silahkan. Belum, Pak. Oke, lanjut ya. Nah, baru kita masuk ke Excel, ke HECRAS. Di mana HECRAS di sini sebetulnya kita akan mensimulasikan kondisi geometri tadi, gitu ya, dengan pembebanannya 25 meter kubik per detik, gitu ya. Kita akan coba input dari mulai awal, gitu ya. Awal bagaimana membuat suatu HECRAS. Di video yang sudah saya share itu adalah teori dasar yang di pertemuan ketiga kalau salah. Itu teori dasarnya sudah saya sampaikan. Awalnya bagaimana nih? Apa yang harus saya lakukan untuk HECRAS? Pertama kali apa? Membuat judul namanya, Pak. Membuat file baru dulu ya, namanya file project gitu ya. File project itu adalah kumpulan file-file pendukung HECRAS akan disimpan di dalam file project. Di mana project itu akan sebagai tempatnya folder atau folders beberapa file yang mendukung simulasi HECRAS. Oke,
Pertama kita bikin file new project. Tapi jangan sebelum ke sini Anda harus lihat dulu nih SI unitnya. Ya. Kalau saya SI unitnya adalah menggunakan satuan internasional. Gitu ya. Dari sini bisa nih option unit sistem ya, bisa Anda rubah US misalkan atau sistem internasional. Nah, kita akan menggunakan sistem internasional. Saya akan membuat project baru, new project. Nah, silakan Anda simpan di mana gitu ya. Saya akan simpan di bahan ajar. Ini folder ya, terserah. Ini minggu kelima ya. Nah, loh, kok segitu? Latihan mix flow. Saya akan coba bikin latihan mix flow. Nah, sehingga Anda mempunyai project latihan mix flow. Nah, di dalam sesudah Anda mendapatkan membuat project gitu ya, atau folder baru, dia akan tersimpan sesuai dengan yang Anda inginkan tadi. Nah, setelah project selesai, baru Anda membuat geometri. Nah, geometri adalah terjemahan dari trase yang ada. Yang saya ajarkan sekarang itu adalah steady flow dengan melihat trasenya adalah trase yang tidak ada sistem koordinat yang jelas. Nanti kalau misalkan minggu depan, hari Sabtu nanti, saya akan ajarkan Anda bagaimana menginput geometri, data geometri yang benar-benar sesuai dengan kondisi lapangan yang ada. Ya, jadi kalau ini kan teori dasar gitu ya, saluran saja, trasenya seperti ini, slope-nya seperti ini. Tapi XY-nya dari segi plan, dari segi peta situasi belum dibahas kan? Nah, minggu depan kita akan bahas bagaimana menginput jaringan sungai yang sesungguhnya. Kemudian kita tampilkan sesuai dengan koordinat yang seharusnya. Anda harus paham terkait dengan UTM, projection gitu ya, karena kita akan berbicara kalau memodelkan hidrolika gitu, tidak akan terlepas dari yang namanya sistem informasi geografis, di mana Anda harus paham sekali terkait dengan proyeksi. Proyeksi itu adalah data yang sifatnya mempunyai panjangnya meter gitu ya, bukan derajat satuannya. Kalau masih satuannya derajat, Anda harus ubah dulu menjadi meter. Namanya proyeksi. Nah, kalau ini untuk bahasan hari ini kan sembarang nih ya, sembarang aja ada apa namanya, ada soal seperti itu, kita tidak tahu posisinya di mana, hanya akan melihat di mana fluktuasi muka air dengan beban dengan penampang yang ada gitu. Nah, pertama Anda lakukan adalah Anda membuat river ridge gitu. Anda membuat river atau ridge. Nah, river itu adalah sungainya, kalau ridge itu cabang sungai atau ruas sungai. Nah, di mana untuk saat ini kita akan membuat hanya satu ruas saja, tetapi ada 3 segmen. Kalau ruas itu, ruas sungai itu seperti ini. Coba saya gambarkan dulu. Kalau saya punya sungai seperti ini, nah ini rivernya 1 ya, dan ridge-nya 1. Tapi kalau saya punya anak sungai masuk sini, ini ke sana. Nah ini ridge 1, ini ridge 1 ya, dan ini ridge 2. Ini rivernya, ini sungainya, rivernya ini. River keseluruhan. Nanti di dalam river itu bisa terbagi menjadi beberapa ridge. Kalau ada anak sungai yang masuk. Kalau yang ini berarti river dan ridge-nya 1. River dan ridge-nya 1. Ini river 1, river-nya 1 dan ridge-nya 1. Nah ini adalah kenapa dia di atasnya disebut river atau ridge. Nanti kalau ada anak sungai, nanti minggu depan kita akan belajar bagaimana menginputkan sungai dan anak sungai. Nah, selanjutnya kita akan membuat river atau ridge. Sembarang saja. Sembarang. Langsung klik kanan. Kok tidak klik kanan? Sorry. Kalau klik kanan tuh dia akan zoom ya. Zoom.
Oke, saya ulangi. Oke, saya ulangi. Ini saya tutup dulu. Akan buat baru. River sembarang saja. Double klik maksudnya itu klik kanan. Double klik, nah nanti akan keluar. Kasih nama river, saluran A, B, C, D. Misalkan. Reach-nya kosongkan bisa atau mau dimasukkan juga bisa. Kalau di soal apa nih? Mix flow. Oke. Mix flow. Jadi saluran ABCD, reach-nya adalah mix flow, gabungan aliran. Oke. Nah, akan terbentuk saluran dan reach. Reach-nya satu, mix flow. Karena tidak ada anak sungai yang masuk. Kalau ada anak sungai yang masuk, reach-nya akan berubah menjadi misal mix flow 1, mix flow 2, dan seterusnya. Nah, habis ini baru kita masukkan, ini semua ada sesuai dengan yang ini ya, sesuai dengan tutorial ya di PowerPoint-nya. PowerPoint sudah ada kan? Sudah saya share juga ya PowerPoint ini. Tinggal Anda pelajari saja. Nah, baru Anda masukkan, kalau sudah seperti ini Anda masukkan cross section. Nah, cross section-nya tadi yang kita buat di awal. Masukkan cross section. Nah, tampil kemudian muncullah interface atau tampilan atau kotak dialog untuk membuat suatu penampang melintang pada geometri ini, pada geometri yang kita buat ini. Oke. Ternyata setelah kita mengklik cross, dia akan mendefinisikan di dalam geometri yang ada gitu. Di situ ada river, saluran ABCD, dan ada reach, mix flow. Kalau nanti banyak sekali jaringannya, ini akan banyak sekali rivernya ya. Dan ini akan dalam satu river dia akan terdiri dari beberapa reach. Kali ini cuma satu, jadi saluran ABCD yang akan muncul dan reach-nya cuma satu, jadi mix flow. Nanti kalau ada anak sungai dan beberapa cabang, dia akan mendefinisikan beberapa reach dan beberapa river. Nah, ketika kita sudah mendapatkan kotak dialog seperti ini, baru Anda masukkan opsi. Di option akan saya masukkan add new cross section. Kita akan memasukkan cross section baru, di mana cross section baru ini berada di river saluran ABCD dan di reach mix flow. Ya, jadi saya akan buat add new cross section. Nah, kemudian dia tanya river station-nya apa? Gitu. Enter a new river station. Nah, river station makanya tadi saya sampaikan data penyiapan data itu sangat penting. Nah, penyiapan data itu sangat penting. Jadi river station-nya di titik D, kita mulai dari hilir dulu di titik D. Kita ambil river station 0. Ya. River station 0. Misalkan saya kasih angka 0. Atau misalkan saya mau kasih river 0. 0 gitu ya. River station-nya 0. Ya, oke kan? Nah, Anda mau buat deskripsi silahkan, misalkan patok ya, kalau biasanya patok atau P titik 0, silahkan ya, P titik 0 ya, oke kan. Nah, terus baru informasi selanjutnya adalah mengisi data station. Station ini adalah data jarak datar atau jarak kumulatif X, dan elevasi adalah jarak kumulatif Y yang sudah kita buat di Excel. Dan ini adalah penampang di titik D ya, di river station 0. Datanya kan sudah kita buat tadi. Nah, ini adalah datanya. Tinggal kita copy saja. Copy, kemudian kita blok semuanya ya, blok station dan elevasinya, baru Anda paste. Nah, kemudian di apply data. Jangan lupa di apply data, sehingga akan muncul bentuk penampang melintang seperti ini. Nah, agak delay. Oke, ini bentuk penampang melintang. Sudah selesai atau belum ini? Coba, sudah selesai atau belum? Oke, ada informasi yang harus kita sampaikan. Ya. Pertama, ini ada downstream reach length. Artinya apa? Panjang
di sebelah kiri, di tengah, dan di kanan terhadap penampang di bagian hilir dari river station 0. Kan namanya downstream. Downstream itu arah hilir ya. Arah hilir. Downstream itu arah hilir. Downstream ridge length, panjang jangkauan dari patok 0 ke patok di bagian hilir. Ada nggak patok di bagian hilir? Ada nggak? Untuk titik D? Enggak ada, Pak. Nggak ada ya. Berarti LOB-nya biarkan 0, 0. Channelnya 0. Karena memang tidak ada patok di bagian hilir. Nah, kalau di Hekla, kalau penampang bagian hilir itu tidak ada downstream ridge length, artinya 0. Nah, baru kita isi Manning's and value. Untuk LOB berapa? Untuk channel berapa? Untuk ROB berapa? Nah, di soal kan disamakan, ya. Baik LOB, left overbank, baik di channelnya, di palungnya, ataupun di right overbanknya, itu sama-sama 0,02. Di soal ya, jadi saya akan samakan seperti ini. Ini di soal ya, bukan saya yang buat. Kayak apply. Nah, sudah selesai belum? Masih ada ternyata. Ada main channel bank station. Bank itu adalah palung. Bank full, palung ketika dia full airnya. Nah, banknya itu adalah dia ditanya si kotak dialog itu nanya left bank untuk penampang ini di mana? Nah, banknya adalah yang ini. Nah, ini adalah posisi palung yang paling kiri. Berarti stasiunnya ini 5. Ya. Stasiunnya adalah stasiun 5. Jadi Anda isi adalah ini 5. Pak, kalau saya mau 0 di mana? Kalau 0, karena ini kebetulan flat ya, sama elevasinya antara 0 dengan 5, stasiun 0 dengan stasiun 5, Anda boleh saja ambil yang 0. Ya. Tapi kalau dari kondisi bentuk penampangnya, bank itu adalah yang 5. Terus berarti yang right bank itu ada pada posisi 16. Nah, station 16. Jadi Anda klikkan ini 16. Dan di apply data. Nah, baru sekarang data penampang di titik D sudah terselesaikan. Jadi ini sudah sesuai dengan yang diharuskan oleh Heklas. Jangan lupa Anda save. Oke. Ini Anda save dulu ya geometrinya. Save geometri data. Nih, cross geometri mix flow misalkan ya. Terserah penamaannya. Bebas. Nah, sekarang baru kita masukkan ke titik C. Ya. Titik C. Ini jangan sampai 0, ini saya kasih nama titik D aja. Titik D. Nah, baru kita masuk ke titik C. Titik C kalau kita lihat di soal, titik C itu di ini ya. Nah, titik C itu adalah sini ya. Di bagian hulu dari titik D, di upstream dari titik D. Di mana kita sudah buat titik C itu adalah elevasi dasarnya 1,5 dan jaraknya adalah 500 meter dari titik D. Ya. Nah, penampangnya kan sama. Penampangnya sama yang ini aja, cuman yang beda adalah elevasi dasarnya dan elevasi talunnya, itu yang membedakan. Jadi kalau ini trik juga ya dari Pak Bambang Adirianto. Kalau kita punya penampang yang sama, tidak usah menggunakan metode yang tadi, copy paste dan sebagainya. Ya. Kenapa? Karena kita harus menginput data seperti ini. Data downstream-nya, data channel-nya, data left bank-nya, right bank station-nya. Nah, itu akan memakan waktu gitu ya. Ada cara di Heklas untuk mengcopy data penampang yang sama, terus kita tempatkan di posisi hulunya. Gitu.
atau posisi hilirnya. Boleh kebalik. Kalau ini kan karena sumbernya adalah di hilir, berarti kita akan membuat cross di posisi hulu dengan cara ada namanya copy current cross section. Nah, current cross itu kan current itu ada apa namanya, cross yang terbuka ya. Cross yang sekarang dibuka itu adalah current cross section. Jadi saya akan membuat copy current cross section ya, pada di hulunya dari titik D gitu ya, copy current cross section. Nah, dengan reverse station-nya, dengan membuat nama reverse station-nya berapa gitu ya. Coba kita lihat reverse station-nya 10, Pak. berapa? Titik D ya, ini titik D ya. Oh, reverse station 10 ya. Oke. Reverse station 10 ya. Reverse station 10. Gitu ya, reverse station 10. Saya akan oke kan. Nah, ini saya akan rubah titiknya titik C. Ya. Titik C. Nah, kita akan dapatkan reverse station 10. Itu titik C. Nah, kalau yang sebelumnya reverse station 0. Itu titik D. Nah, ternyata reverse station 0 dan reverse station 10 ini masih sama. Sedangkan kita harus merubahnya. Nah, karena ini sifatnya penampangnya regular, jadi kalau dasarnya kita naikkan, berarti palungnya juga akan ikut naik, elevasinya. Nah, sehingga di option, untuk supaya merubah ini menjadi sesuai dengan titik C-nya, Anda bisa manual sebetulnya. Kita lihat, bisa seperti ini ya. Mana dia? Nah, ini bisa Anda tentukan. Ini misalkan saya mau rubah C itu berapa sih? C itu 1,5 dasarnya ya. Ini 1,5. Itu kan berubah semua kan. Ini Anda tinggal copy aja ini. Bisa seperti itu. Atau sudah aja kan sudah dianalisis oleh ada tools ya, ada tools yang akan memudahkan. Ini tinggal di adjust saja gitu. Tambah namanya opsi ada adjust elevasi. Ya. Jadi elevasi kita akan rubah. Kalau jarak datar sama karena penampangnya regular. Gitu. Nah, kita akan menambahkan atau mengurang elevasi dari 0 menjadi 1,5 karena di titik C elevasi dasarnya 1,5. Kita akan menambahkan. Kalau misalkan ke arah hilir, Anda minus ya. Jadi minus 1,5. Karena ini ke arah hulu jadi plus 1,5. Saya akan buat. Nah, sehingga ini sudah ter-adjust ya, sudah ter-adjust sudah dinaikin secara otomatis. Tinggal apply data. Nah, yang belum di sini apa? Nah, yang belum adalah adanya downstream ridge line. Karena dari titik C ke titik D itu jaraknya berapa? Jaraknya berapa? Sesuai dengan tadi, itu jaraknya adalah titik D 500 meter ya. Dari titik D ke titik C itu ada jarak 500 meter. Jadi sehingga data left over bank dan right over bank itu harus Anda isi sebesar berapa tadi? 500 meter. Atau juga bisa menggunakan adjust elevasi. Ya. Oh, ini enggak. Sorry. Adjust elevasi, adjust apa namanya? Station tidak bisa. Jadi, nah, balik lagi ke sini bahwa antara C ke D itu ada jarak 500 meter sehingga ini harus kita rubah ya menjadi 500 semuanya. Saya bilang ini karena ini adalah kondisinya salurnya lurus gitu. Kalau saluran bengkok, nilai LOB dan nilai OB itu akan berbeda. Sudah saya sampaikan kemarin ya di pertemuan sebelumnya. Jadi ini saya akan rubah menjadi 500 meter dan ini adalah 500 meter dan yang sini juga adalah 500 meter. Nah, sehingga saya akan apply data. Nah, ini sudah berhasil menginput titik C gitu ya. Titik D, titik C. Oke, saya akan masuk lagi pada titik B. Titik B, saya akan membuat copy current cross section lagi. Dari titik, akan membuat cross section titik B dari titik C. Oke, copy current cross section, kemudian
Kita lihat reforestation-nya berapa di titik B adalah 20 ya. Ini reforestation 20. Saya akan oke-kan. Kemudian ini adalah saya rubah menjadi titik B. Dan apply data. Kemudian ini akan saya rubah adjust elevasi. Adjust elevasi berapa? Nah, kita cek. Elevasi di titik B adalah 1,9 dan elevasi di titik C adalah 1,5. Berarti selisihnya adalah 0,4. Ya, 0,4. Ya, dengan jarak 1000 meter ya. Dengan jarak 1000 meter. Jadi saya akan adjust ini plus 0,4 plus 0,4. Ini berubah semuanya. Kemudian ini jaraknya bukan 500 tapi 1000 meter. 1000 meter. Di apply data. Nah, kita sudah membuat titik C, titik D. Titik D, kemudian titik C, kemudian titik B. Nah, satu lagi adalah titik A. Titik A saya ambil dari titik B. Oke, kopikan cross section, kemudian ini adalah apa? 25 ya. Reforestation-nya adalah 25. Berarti ini titik A. Dan ini kita akan adjust elevasi dari berapa? Lihat di Excel. Dari 4,4 ke 4,9 adalah 2,5. Jadi beda elevasinya adalah 2,5. Kemudian saya akan masukkan ini adalah 2,5. Diokekan. Elevasi sudah teradjust gitu ya. Sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Yang belum adalah LOB channel dan ROB, jarak ke hilir dari patok A. Sedangkan dari A ke B itu jaraknya adalah 250 meter. Nah ini 250 meter. Jadi ini adalah 250 meter. Ini juga 250 meter. Baru apply data. Nah, berarti penyimpanan data sudah selesai. Ya. Pembuatan cross section sudah selesai. Jangan lupa Anda save geometri data. Nah, ketika Anda sudah berhasil menginputkan, Anda coba lihat ini. Di sini ada view profile. View profile itu akan mendapatkan kondisinya seperti ini. Ini titik A, B, C, D. Informasinya Anda bisa buat landmark, deskripsi, misalkan titik A, titik B, titik C, titik D. Atau juga landmarknya saya akan kasih reforestation. Ini 25 titik A, 20 titik B, 10 titik C, 0 titik A. Ya, titik D, sorry. Nah, di antara ini, di antara A dan B, Anda bisa membuat cross section baru sesuai dengan yang tadi kita sampaikan, namanya diinterpolasi. Caranya adalah interpolasi. Kita buka cross section lagi, ya. Kita buka geometri datanya. Nah, di geometri data itu ada tools namanya XS itu adalah cross section gitu. Cross section interpolation. Jadi akan membuat cross section secara interpolasi dari titik A ke B, dari B ke C, dari C ke D. Within a ridge, dalam suatu ridge. Ya. Atau between dua cross section. Yang diambil adalah, kalau Pak tolong ya. Interpolasinya pakai apa? Research. Kok hilang? Oke, coba aja lah. Kita akan interpolasi menggunakan metode within a ridge gitu ya. Oh sorry, harusnya between ya. Interpolasi between dua cross, di antara dua cross section.
kita akan membuat interpolasi di antara dua cross section. Ini dari arah hulu dulu, dari titik A ke titik B, dari river station 25 ke river station 20. Berarti ini adalah titik A dan titik B. Dari sini ke sini. Ini A, ini B. Oke. Nah, jarak di sini dia sudah membaca bahwa jarak antara titik A ke B adalah 250 meter. Nah, kemudian ditentukan maksimum distance-nya berapa antar cross-nya. Nah, saya akan buat per 50 meter. Per 25 meter misalkan. 25 meter atau 50 meter? 50 ya. Per 50 meter. Saya akan buat per 50 meter. Kemudian linear. Kita akan buat linear dan klik interpolated new cross section. Interpolate new cross section. Kita akan membuat interpolasi dari dua cross. Dan sehingga dia akan membuat cross yang baru di sini. Nah, baru Anda close, nanti akan terbangun, nanti akan ada pembuatan cross section baru, hasil dari interpolasian. Nah, sekarang kita akan membuat interpolasi yang selanjutnya. Between two cross section, antara river station 20 ke river station 10 dengan jarak 1 kilo, gitu ya. Dengan antar cross-nya saya akan ambil 100 meter, sesuai dengan yang panduan ya. Terus kita buat interpolated new cross section. Akan muncul cross baru. Di sini nanti akan muncul cross baru gitu ya. Ini cross-nya baru 1 dan 2 ya. Nah, kalau di sini dia akan muncul cross baru. Nah, dia akan muncul cross baru. Terakhir, terus interpolasi antara dua cross section 10 river station 10 sampai 0. Ini jaraknya dari 500 meter, kita akan buat antar cross-nya adalah per 50 meter. Tinggal interpolated new cross section. Buat cross section baru. Baru di close. Nah, ini akan terbuatlah cross section yang sudah terinterpolasi. Anda kalau mau lihat hasilnya di cross section sini. Dari 0, coba saya ambil dari 0 ya. Dari 25, dari hulu. Nah, kemudian berjalan ke arah hilir dan seperti ini. Nah, lepasnya berubah. Dan seterusnya. Atau kita save dulu ini. Atau kita lihat profilnya. Nah, profilnya akan lebih banyak lagi sekarang. Nah, titiknya 25, 24 ini reflection. Titik A, titik B, dan seterusnya. Nah, ini adalah interpolasi dari cross section. Nah, itu adalah proses pembuatan geometrik data, di mana proses pembuatan geometrik data itu adalah proses yang paling rumit di dalam pemodelan hidrolik. Karena bentuk penampang salah, elevasi salah, itu akan jadi permasalahan yang besar gitu ya, di model hidrolik. Apalagi kalau sungainya irregular. Penampangnya irregular. Contoh sungai. Sungai sangat ribet sekali kalau kita mau menyiapkan model hidrolik kelas. Karena penampangnya tidak bisa terinterpolasi. Antara dari titik satu ke titik lainnya itu penampang berubah-berubah. Nah, sehingga ada ketentuan untuk memodelkan, untuk supaya kita dalam mendesain suatu sungai, itu diharuskan membuat penampang bintang itu per 50 meteran untuk jarak yang lurus. Nah, ketika sungainya belok, itu harus per 25 meter. Jadi harus diukur menggunakan alat ukur theodolit dan waterpass, atau total station dan waterpass. Total station untuk XY-nya, untuk jarak datarnya, dan waterpass adalah untuk alokasi. Dan itu harus diukur dan harus satu sistem dengan titik referensi yang sama. Nah, jadi tidak sembarangan untuk memodelkan sungai, harus ada data penampang bintang sungai yang sesuai dengan kondisi yang sekarang. Tidak boleh menggunakan penampang yang terdahulu, karena akan berubah penampangnya. Harus yang terupdate gitu ya. Oke, selanjutnya baru kita masuk ke pembuatan kondisi batas, pemberian debit. Ya, oke, kalau di latihan yang Pak Bambang sampaikan, baru kita membuat masukkan steady flow datanya, di mana ada debit pada river station 25 atau di paling hulu. Ya. Jadi gini, kalau Anda memodelkan sungai, gitu ya, kalau Anda memodelkan sungai,
Ini jaringan sungainya. Ya. Kalau dari sini ke sini. Nah, ini hulunya, ini hilirnya. Berarti di sini ada debit nih. Ada key. Gitu ya. Dan di sini ada kondisi batas. Ini kondisi batas hulu, ini kondisi batas hilir. Di kondisi batas hilir itu biasanya bisa berbentuk ya fluktuasi muka air atau bisa berbentuk lengkung debit ya, lengkung debit, atau juga bisa berbentuk bangunan, misalkan ada elevasi sama ditetapkan bahwa di sana dijaga elevasinya pada elevasi tertentu seperti yang contoh waktu awal. Ini adalah kondisi batas. Nah, RS25 ada paling hulu ya, di titik A itu ada 25 meter kubik per detik. Dan kondisi batas di hilir itu dengan keadaan normal. Nah, berarti di hilir dengan keadaan normal dengan S0-nya adalah 0,003. Nah, di sini berarti terkait dengan lengkung debit di sini. Ya, kondisinya normal. Nah, kemudian ini latihan satu. Kita coba ya. Kita coba masukkan flow datanya. Oke, selanjutnya kita buat flow data. Nah, untuk membuat flow data, ini ada di edit gitu ya. Ada steady flow data. Kita bicara steady ya, steady flow data dulu. Kita ambil steady flow data. Nah, kemudian profil ya, number of profil ini kita ambil satu saja dulu. Kemarin saya terangkan kalau bisa ini membuat beberapa PF, misalnya saya ambil 5 PF, 5 profil, dia akan membuat 5 profil seperti ini. Nah, 5 profil itu gunanya misalkan gini. Kan key 25 itu ya, 25. Ini kan debit puncak ya. Ini debit puncak dari hasil hitungan misalkan ya, kita menggunakan metode rasional CIA. Nah, ada juga yang disebut dengan metode hidrograf rasional. Nah, hidrograf rasional itu biasanya segitiga atau trapesium, tergantung dari kondisi time konsentrasinya, di mana ini adalah nilai TC gitu ya. Ini nilai TC, ini KP yang 25-nya. Nah, Anda bisa buat PF-nya, ini PF1 0, PF2 setengahnya misalkan 12,5, PF3-nya 25, PF4-nya juga 12 setengah, dan PF kelima-nya 0. Jadi akan membentuk segitiga. Nah, berarti di sini 0, di sini 0, di sini 12 setengah, di sini 25, di sini 12 setengah, di sini 0. Jadi nanti bentuknya akan segitiga. Nah, ini bisa saja seperti ini ya. Atau untuk sementara kita akan menggunakan PF-nya satu saja, gitu ya. Di mana PF1 ini nilainya adalah 25. Dan si sistem, si software, si Hekras itu akan membaca bahwa kalau dia kan jaringannya sudah ada, geometrinya sudah ada, dia akan langsung mengidentifikasi bahwa di River Station 25 itu dia membutuhkan data debit yang masuk, gitu ya. Ada berapa data, ada berapa debit yang masuk adalah 25 meter kubik per detik ya, 25 meter kubik. Nah, selanjutnya kita akan membuat kondisi batas di bagian hilir, namanya reach boundary condition. Reach boundary condition, kondisi pada masing-masing ruas. Siapa tahu di dalam ruas itu ada inflow yang masuk, anak sungai yang masuk. Kalau ada anak sungai yang masuk, berarti tambahkan lagi debitnya. Nah, di contoh soal kali ini kita tidak menggunakan anak sungai, kita menggunakan hanya menggunakan satu ruas saja. Klik reach boundary. Nah, di downstream diminta di soal adalah normal depth dalam kondisi kedalaman normal. Ya. Kita ambil ini normal depth. Waktu latihan pertama ini known water surface kan. Waktu di percobaan pertama kita membuat known water surface, itu ada istilah elevasi muka air yang ditentukan. Halo, tes. Sorry, ini ada gangguan sinyal.
putus-putus, Pak. Ya, tadi saya sempat keluar dulu. Ini sudah masuk lagi. Ada gangguan sinyal ternyata. Ini sudah masuk lagi. Oke, bisa dilanjut? Jelas nggak? Halo? Halo? Bisa. Halo, halo, halo. Sudah jelas lagi, Pak. Ini sedikit lagi Halo. sebetulnya. Wah, ini error nih. Iya, Pak. Jelas nggak? Jelas nggak, teman-teman? Halo, Chris. Nah, udah jelas lagi, Pak. Oh ya, saya ganti provider. Yang tadi pakai Excel ternyata ada masalah. Oke, lanjut. Ini sampai sini ya tadi ya, sampai ini ya, apa namanya, reach boundary gitu ya. Halo, sampai sini kan, sampai reach boundary ya. Ya, Pak. Oke. Oke, saya lanjutkan sedikit lagi. Nah, downstream itu di soal kita harus apa namanya, disuruh untuk membandingkan antara normal depth ya, normal depth dengan mixed flow. Nah, di downstream di bagian hilir ya, di bagian hilir itu adalah kita memplotkan itu adalah normal depth. Kondisi normal ya, kondisi normal sebentar. Oke. Nah, di dalam penentuan kedalaman normal kita membutuhkan data bahwa slope-nya berapa. Ya. Di sini ada enter the downstream slope. Jadi downstream itu arah reach paling hilir gitu ya. Slope-nya berapa? Nah, kita udah punya datanya. Slope-nya adalah 0,003. Paling hilir adalah slope-nya 0,003. Kita masukkan ini 0,003. Oke, baru diokekan. Nah, Anda save saja. Save ini, save flow data, kedalaman normal. Ya, kedalaman normal. Oke. Nah, setelah Anda menginput kedalaman normal, Anda bisa running sekarang. Kan geometri data sudah. Terus penentuan kondisi batas di hulu dan hilir juga sudah, baru Anda bisa running. Run steady flow data. Nah, run steady flow data ini, dia akan mencari geometrinya mana. Nah, geometrinya adalah geometri mixed flow. Dan steady flow datanya keadaan normal. Nah, baru Anda save aja dulu. Save plan gitu ya, menjadi plan 1 misalkan normal ya. Plan 1 normal. Oke. Terus karakter ini normal sajalah, normal. Nah, setelah ini baru Anda compute. Anda hitung compute. Nah, sehingga akan terjadi komputasi seperti ini.
sampai dia selesai. Ya, computation complete, close. Baru Anda bisa melihat hasilnya. Hasilnya Anda bisa melihat dari profil. Nah, ini profilnya. Profilnya seperti ini. Ini di sini ada perubahan ya antara dari ini adalah kondisi super kritis menjadi kritis. Ternyata di sini harusnya ada loncatan air nih. Ya. Nah, harusnya ada loncatan air. Supaya ini terjadi loncatan air, kita coba mix bahwa di sini ada yang disebut dengan super kritis dan di sini ada yang disebut dengan aliran subkritis. Jadi kita mix ya si reach-nya si apa namanya di dalam saluran itu kita mix. Ada yang super kritis dan ada yang subkritis. Oke. Kalau cara melihat yang lain Anda sudah diajarkan kan, ini cross-nya gitu Anda bisa lihat gitu ya. Kemudian dari segi perspektif Anda bisa lihat ya apa namanya bagaimana penampang bintangnya gitu ya atau memanjangnya. Ini silakan saja Anda pelajari. Nah, setelah itu kita akan membuat suatu study flow baru, study flow data baru gitu ya. Coba ya. Kemudian soal selanjutnya, nah ini silakan Anda baca di sini hasilnya. Nah, ini ada kritis beruntun dan sebagainya. Coba kita akan masukkan ini melihat hasil. Nah, kita akan oh ini pelannya. Sebentar. Nah, sorry. Nah, kita akan combine sekarang. Kita akan melakukan di upstream, ditambahkan ada critical depth. Jadi tadi kan kita hanya bicara normal depth saja. Normal itu di downstreamnya. Nah, di upstreamnya kita tambahkan critical depth seperti apa. Oke, kita akan membuat sesuatu yang baru. Nah, kita akan buat edit study flow data. Nah, ini kita akan save flow data S gitu ya. Kondisi mix ke dalam mix gitu ya. Kita okekan. Terus nah di reach boundary-nya tidak hanya normal tapi di upstream-nya kita akan simpan critical depth. Critical depth di upstream-nya dan di normalnya kita simpan di downstream-nya kita simpan normal depth. Terus kita save kemudian kita close dan kita running tapi dengan catatan. Nah, ini kan masih plan 1 ya. Nah, kita pilih. Ini geometriknya adalah geometri yang sama. Dan study flow datanya, kita ambil study flow data yang mix. Ya. Jangan yang normal, ada 2 kan. Tapi yang mix. Nah, flow regime-nya, tadi kelewat. Flow regime-nya tadi subkritikal. Nah, kalau sekarang adalah mix. Flow regime-nya adalah mix. Baru kita save plan S misalkan P2 mix ya, campuran P2 mix flow data. Ini mix saja. Nah, baru kita compute. Ini sudah selesai. Baru kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya kita bisa gabungkan. Nah, ini hasil yang mix. Nah, kalau kita mau gabungkan, di sini ada opsi ya, opsi plan. Nah, hasilnya kita masukkan yang P normal ini. Nah, yang P normal itu yang water surface yang mix dan water surface yang normal mana ini ya. Nah, ini yang normal, ini yang mix. Berbeda kan hasilnya. Nah, hasilnya yang betul adalah yang mix. Karena dia ada loncatan air. Nah, adalah perbedaan antara kalau ke arah hilirnya relatif tidak berubah ya. Ke arah hilirnya tidak berubah karena yang terpengaruh adalah di daerah yang tadinya super kritis berubah menjadi subkritis. Nah, ini terjadi loncatan air. Nah, ini yang hasil dari analisis kemudahan kita. Nah, ini silakan Anda analisis berdasarkan ilmu hidrolika yang sudah disampaikan oleh dosen-dosen terdahulu. Silakan Anda buat narasinya, kemudian bikin laporan dan sebagainya. Nah, ini adalah
kuliah pada hari ini. Semoga ini menjadi bekal Anda di UTS nanti, karena UTS-nya seperti ini ya. Jadi Anda diharuskan membuat model. Saya tidak akan sulit-sulit ya, tidak akan jauh beda dengan yang saya ajarkan. Dan ini juga tadi ada sedikit kendala keluar dari Zoom. Saya nggak tahu nih rekamannya berjalan atau tidak. Mudah-mudahan berjalan. Kalaupun tidak, nanti saya akan buat tutorial yang lebih. Misalkan ini tidak jalan nih videonya, dan saya akan buat. Oke, sampai sini ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan? Atau sudah cukup? Cukup kayaknya. Kayaknya sudah cukup ya, karena memang waktunya juga sudah sampai mau jam 1. Oke, ini adalah kuliah pertemuan kelima kalau nggak salah ya. Jadi untuk UTS itu ada satu pertemuan lagi, di mana ini akan saya sampaikan di hari Sabtu jam 9 ya. Kalau nggak salah jam 9 ya. Kayak jam 9-an gitu ya. Saya tadi di grup sudah saya di grup WA sudah saya usulkan jam 9 karena siangnya saya ada perlu. Jadi kuliah terakhir nanti adalah bagaimana menginput data geometri dan bagaimana merunning simulasi hidrolika yang sifatnya unsteady, artinya di sungai. Ya, kalau di sungai kan alirannya tidak seragam gitu. Itu yang akan kita bahas minggu depan, dan setelah UTS kita akan tetap membahas yang unsteady sampai dengan Anda paham. Nah, untuk selanjutnya baru akan saya ajarkan bagaimana setelah UTS itu terkait dengan pemodelan fisik ya, teori pemodelan fisik. Karena kalau model fisik itu sangat mahal dan sangat rumit sih tidak ya, cuma sangat mahal dan kita susah untuk praktek uji model fisik gitu. Nah, itu sangat susah. Mahal soalnya. Oke, saya rasa sudah cukup ya pertemuan kali ini. Mohon maaf atas kekurangannya, banyak kendala juga karena di Zoom juga bermasalah dengan jaringan. Semoga ini tidak akan mengganggu konsentrasi kalian. Saya tutup dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang model hidrolik ya, pertemuan kedua saya tutup. Terima kasih. Saya tutup ya Zoom-nya. Selamat siang semuanya. Tetap semangat dan sehat selalu. Selamat siang juga. Terima kasih Pak, sehat selalu juga.